Kita semua sudah tahu bahwa Alkitab tidak pernah memberikan sebuah janji jika kita ikut Tuhan Yesus, maka kita tidak akan menghadapi badai. Tetapi justru sebaliknya, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid, tidak jarang Yesus membawa mereka kepada persoalan-persoalan yang rumit, bahkan badai yang mengamuk, angin sakal yang luar biasa, yang hampir menenggelamkan kapal mereka. Mereka juga diperhadapkan kepada kelaparan. Mereka juga diperhadapkan kepada persoalan-persoalan yang pelik seperti dimusuhi oleh semua orang, dibenci dan lain sebagainya. Yesus dari sejak semula sudah menunjukkan corak dan warna yang akan kita hadapi apabila kita sungguh-sungguh mengikut Dia. Tetapi satu hal yang saudara perlu pahami adalah dalam berbagai macam badai, topan, gelombang itu tadi, dalam rupa-rupa kesulitan, penderitaan, persoalan itu tadi, Yesus selalu tampil sebagai pemenang. Dan Dia bersama murid-murid selalu datang dengan solusi persoalan. Pemazmur dalam Mazmur 55 pernah mengalami ketertekanan. Saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari pemazmur ini. Dari ayat yang keempat dia berkata begini, Mazmur 55, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah, aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ya, pemazmur mengalami situasi yang sangat sulit, yaitu Daud sendiri. Ketika dia betul-betul di dalam masa-masa yang sulit, dikejar-kejar oleh Saul. Apa yang dia kehendaki? Dia punya mimpi, sekiranya aku punya sayap. Ini sesuatu yang sangat-sangat menginspirasi kita, saudaraku. Kalaulah saja aku punya sayap, katanya, seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Apakah saudara punya sayap itu? Jawabnya iya. Tapi sering sekali kita tidak cakap menggunakannya, bahkan lalai menggunakannya. Saya ingin sampaikan 3 sayap yang ada pada kita, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama adalah sayap iman. Nah, dengan iman itu mestinya kita bisa melewati badai. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan di dalam kitab Roma 8 ayat 28, dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan dia juga mengatakan bahwa pencobaan yang kamu hadapi pencobaan biasa dan tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan apabila kamu menghadapinya, maka Dia, Tuhan, akan memberikan jalan keluar. Adakah kita memiliki iman bahwa setiap persoalan kita, Tuhan punya jawabannya? Dan sering sekali orang bijak berkata, setiap gembok ada anak kuncinya. Demikian halnya dengan pergumulan kita. Orang yang cakap menghadapi pergumulannya, orang yang cakap melintasi badai, sayap pertamanya adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tidak boleh mengabaikan ini. Salah satu buktinya kita punya iman adalah kita datang berdoa kepadanya. Kita memohonkan pertolongan kepadanya. Dan Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayo kepakkan sayap iman saudara. Yang kedua adalah sayap pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang memiliki pengharapan di masa sukar sekalipun, di masa badai sekalipun, dia tahu dia harus menantikan Tuhan bertindak. Dia tidak gegabah, dia tidak menganggap bahwa
dia sanggup mengatasinya, tapi dia berharap kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nantikan pertolongan Tuhan, saudaraku, sebab dia akan bertindak. Nantikan pertolongannya. Itu berarti kita tetap berharap kepadanya. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang sambil menggelorakan harapan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, adalah kasih. Kasih adalah sayap yang ketiga. Nyalakan sayap kasih itu, kepakkan. Mengapa, saudaraku? Roma 8 ayat 35 dan 37 menjelaskan kepada kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat, kepakkan sayap kasih Kristus itu. Engkau ditebus dengan nyawanya. Bukti daripada engkau sangat dikasihi olehnya. Apalagi hanya sekedar meredakan badai, topan gelombang kehidupan. Ayo, engkau pun punya sayap, seperti yang diimpikan oleh pemazmur. Iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara.